Nah, gimana sih cara kita menawarkan dan juga guide banyak pembeli? Simak ospek kita sampai akhir ya. Dan sebelum aku mulai ospeknya, aku mau ngingetin teman-teman yang mau jadi narasumber kita di ospek minggu depan, boleh banget langsung menghubungi admin kita Desi lewat WhatsApp. Dan teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar, atau yang mau ngobrol langsung dengan Kak Siti boleh banget raise hand aja di kolom komentar. Oke, teman-teman, ini adminnya udah ngasih kode nih kalau kita hari ini ada giveaway dari uh, SHL ini ya, yaitu caranya gampang banget, tinggal lempar pertanyaan terbaik kamu dan juga share keseruan acaranya hari ini, dan jangan lupa tag akun pengusaha kuliner dan juga tag Abon Sambal SHL, dan untuk pemenang terpilihnya akan langsung dihubungi oleh tim kita hari ini. Oke, teman-teman, tanpa menunggu dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ospek kita sore ini bersama dengan Kak Siti. Halo Kak Siti. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dari pengusaha kuliner ID buat saya gitu kan. Saya sangat-sangat terharu untuk bisa berbagi ilmu di sore hari ini bersama dengan teman-teman semua. Nah, sebelumnya saya mau ceritakan kenapa tertarik dengan bisnis, kenapa tertarik dengan bisnis atau tertarik dengan usaha ini. Awal mulanya itu pertama di tahun 2016, itu kurang lebih tahun 2016 itu ada kompetisi ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif yang diadakan oleh Bank Mandiri dan Motekar Universitas Pajajaran Bandung itu kita disuruh minta untuk membuat yang namanya bisnis plan. Nah, bisnis plan itu untuk dilombakan di lomba ekonomi kreatif tersebut. Nah, saat itu saya pertama kali buat bisnis plan tersebut dalam bentuk proposal, dan itu kayak langkah pertama saya, debut pertama saya. Nah, saat bisnis plan itu menang masuk di 25 besar, saya diundang ke Bandung untuk mempresentasikan isi dari bisnis plan tersebut. Nah, ternyata ketika saya presentasikan proposal tersebut itu menarik di mata para juri gitu kan. Nah, terus abis itu setelah itu langsung pengumumannya 3 besar, ternyata juara. Nah, itu awal mula saya punya keinginan untuk mengembangkan bisnis abon dan sambal ini. Nah, sebelumnya namanya bukan abon dan sambal SHL, tapi namanya abon dan sambal Cakalang Plus Plus. Itu aja gitu namanya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, di tahun 2017 saya sudah mematenkan dengan membentuk identitasnya menjadi Abon dan Sambal SHL. Kenapa SHL? Itu adalah identitas dari pribadi saya sendiri, Siti Hijriah Langkau, dari nama saya. Jadi ketika orang ingin mencari atau membeli abon dan sambal, itu ingatnya SHL. SHL ingatnya abon dan sambal, gitu. Jadi saling berhubungan. Itu sih, Kak. Oke Kak, itu kalau misal mau ikut-ikut lomba gitu, itu langsung dari universitasnya atau bagaimana nih Kak? Oke, nah kalau waktu dulu saya waktu masih S1 ya, dulu waktu masih S1 itu direkomendasikan dari universitasnya. Jadi ada kita mahasiswa yang harus aktif duluan untuk mencari informasinya. Lewat mana? Lewat kita menjadi mahasiswa yang aktivis, yaitu masuk di berbagai macam organisasi, masuk di berbagai macam komunitas, masuk di berbagai macam perkumpulan. Nah, mulai dari situ kita akan mendapatkan informasi tentang segala macam kompetisi-kompetisi itu gitu kan. Jadi kita yang harus mencari gitu kan. Selain kita yang mencari, itu biasanya ketika kalau kita jadi mahasiswa yang sudah punya nama di kampus, itu akan direkomendasikan dari pihak universitas maupun fakultas. Nah, kebetulan waktu S1 itu saya termasuk mahasiswa yang aktivis juga gitu kan, karena menjadi ketua di berbagai organisasi yang di tingkat kampus maupun nasional gitu kan. Jadi networkingnya terjalin di situ gitu, networking saya gitu kan. Nah, mulai dari situlah semua info-info tentang perlombaan, tentang kompetisi itu saya dapatkan gitu kan. Dan kemudian juga rekomendasi dari pihak dosen juga gitu untuk mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi gitu.
Oke, berarti itu lomba-lombanya ajang per mahasiswa ya, Kak? Iya, ajang per mahasiswa gitu, tingkat nasional. Oke, Kak, aku mau nanyain soal Abon SHL ini ya. Iya, Kenapa sih memutuskan untuk berbisnis di bidang makanan yang unik nih, Kak? Seperti Abon Sambar SHL ini terbuat dari ikan cakalang ya, Kak? iya, benar. Jadi kenapa aku memutuskan untuk berbisnis di bidang ini, bidang kuliner gitu kan? Karena yang pertama itu nilai jualnya atau nilai uniknya bisnis kuliner itu tidak akan pernah mati gitu. Bisnis kuliner itu nggak akan pernah lekang oleh waktu karena makanan itu, kuliner itu adalah kebutuhan semua orang gitu kan. Jadi semua orang membutuhkan makanan, semua orang membutuhkan makanan apalagi yang praktis dan siap saji, tapi nilai gizinya sudah ditahu gitu kan karena ikan gitu kan. Jadi bukan yang pakai bahan pengawet atau yang kita pakai apa namanya tambahan-tambahan bumbu gitu kan karena dari abon ini sendiri itu tanpa bahan pengawet sama sekali jadi memang eh, pure ikan cakalang dan kita tahu sendiri ikan cakalang omega 3-nya sangatlah tinggi gitu makanya itu yang buat saya tertarik di bisnis kuliner ini gitu karena kalau saya mau beralih ke bisnis fashion atau bisnis craft atau bisnis yang lainnya itu saya juga sudah pernah coba gitu kan tapi eh, pasar di masyarakat ini atau branding yang udah saya ciptakan di diri saya itu tentang SHL itu sudah sangat-sangat kena banget di kuliner gitu dan juga udah kayak aku banget gitu. Oke, Kak. Untuk perbedaan dari abon cakalang dan juga abon sapi itu cara pembuatannya gimana nih, Kak? Gimana Kak? Bisa ulang? Kan yang seperti kita sorry, yang biasa aku tahu itu kan adanya abon sapi nih, Kak. Iya, benar-benar. Nah, apa sih bedanya abon sapi ini sama abon cakalang? Apakah cara pembuatannya harus beda dengan daging sapi atau gimana nih? Ada yang khusus nggak nih cara pembuatannya dengan ikan cakalang? Oke, kalau setahu saya ya, kalau sebelumnya saya yang belum pernah membuat abon sapi gitu kan. Nah, tapi kalau untuk perbedaannya sangat beda untuk pembuatan atau produksi dari abon sapi sama abon cakalang ini gitu kan. Jadi kalau abon cakalang ini itu dia proses memasaknya itu dia menggunakan santan gitu, santan dan diaduk selama kurang lebih 3 jam sampai dia warnanya berubah dari warna ikan yang putih itu berubah menjadi coklat dan yang membuat aromanya keluar itu selain santannya itu dia dimasaknya ketika pakai tungku. Tungku itu kayak alat masak tradisional itu. Nah itu yang membuat proses masaknya, proses produksinya berbeda dengan abon sapi atau abon ayam pada umumnya. Gitu. Oke, Kak. Aku mau nanya sedikit sih, untuk keunikan dari cakalang ini apa nih yang bikin spesial dan banyak peminatnya? Gitu. Kalau untuk keunikan dari cakalang ini yang bikin spesial atau banyak peminatnya, pertama dia adalah makanan praktis yang siap saji dan terbuat dari ikan. Nah, enak dan bergizi. Dia kandungan gizinya kita sudah tahu ikan seperti apa. Terus abis itu dia berasal dari Laut Sulawesi. Dia ikan cakalang ini dia hanya berada di Indonesia Timur gitu. Jadi kalau di bagian Jawa ini ada mirip ikan cakalang tapi itu bukan cakalang namanya kayak tongkol gitu. Itu kayak tongkol. Jadi dia hanya ada di bagian Laut Indonesia Timur gitu. Terus abis itu ikannya itu diambil langsung dari para nelayan yang ada di daerah ya di Sulawesi Utara gitu. Oke, jadi lumayan jauh juga ya, Kak. Itu nggak boncos tuh untuk apa namanya pengiriman ikannya sendiri, Kak? Tidak, tidak karena dia proses yang untuk dikirimnya itu sudah jadi dalam bentuk Oke. abon. Jadi produksinya itu di sana. Oh, jadi sana sudah punya dapurnya sendiri lah ya, Kak? Ya benar, karena kan UMKM kan industri. Oke, Kak. Back to topik utama nih. Kenapa sih ingin mengangkat judul The Art of Soft Selling? Oke. Jadi jadi kenapa pengen mengangkat judul itu gitu. Jadi biasanya kan kita para business owner itu kita menjual produk itu kan ujung-ujungnya target
berapa produk yang terjual gitu kan Kak, berapa yang laku dalam sehari atau dalam sebulan gitu kan. Jadi yang kita kejar itu adalah target gitu kan. Sedangkan konsumen ini atau apa orang yang melihat promosinya kita ini itu akan bosan ketika kita hanya mengejar yang namanya target penjualan gitu atau omset penjualan gitu kan. Kenapa nggak kita rubah gitu? Ya kita rubah. Jadi setelah formulasinya setelah saya dapat dari ilmu dan teori yang sudah saya punya dan pengalaman, kenapa kita nggak rubah dari yang kita mengejar produk terjual dengan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya gitu. Jadi jangan dulu kita mau produk kita laku gitu, tapi kita cari dulu apa kebutuhan dari mereka gitu kan. Nah, kebutuhan dari masyarakat ini biasanya sebelum mereka ingin membeli apa yang kita jual atau apa yang kita tawarkan gitu kan, mereka mau kita dekatin dulu dengan cara pendekatan secara persuasif, secara psikologis, apa namanya, komunikasi antar personal gitu. Misalnya, saya punya database pelanggan saya misalnya ada 100 orang nih. Nah, nggak mungkin karena 100 orang itu saya apa namanya dekatin satu persatu gitu kan. Itu biasanya saya menghubunginya personal atau tidak pada saat-saat tertentu mereka ada yang ulang tahun atau ada yang entah lahiran atau apa, itu saya memberikan gift. Jadi dari situlah saya membangun kedekatan dengan para pelanggan saya. Oke, jadi ketika kita sudah tahu kebutuhan dari customer kita, kita juga lebih enak juga ya Kak nawarinnya. Iya, lebih enak juga. Jadi jangan dulu kita masuk di produk kita atau kita jualan, mau beli produk belum? Mau beli abon nggak? Itu sudah sangat-sangat sales banget gitu, udah sales banget gitu kan. Jadi kita lebih kasih soft lagi, Misalnya kayak yang pernah aku lakukan giveaway gitu kan. Nah giveaway terus abis itu ini orang dapat hadiah gitu kan, giveaway dariku. Ternyata tanpa ku minta atau tanpa ku tawarin, dia ingin juga membeli produkku gitu. Jadi di satu sisi dia dapat giveaway, di satu sisi juga aku mendapatkan impact-nya produkku yang dalam bentuk lain juga terjual gitu. Jadi giveaway-nya aku kasih abon, dia ordernya dalam bentuk sambal gitu. Jadi benar-benar win-win solution gitu. Dan itu rata-rata sifat pelanggan setiaku begitu dari tahun 2016. Oke, ini nggak usah banyak-banyak untuk pembukaannya nih kan, nanti ke-spill untuk isi materinya. Oke, kita gimana kalau kita langsung masuk ke materinya aja nih Kak Siti? Bisa. Boleh ya? Bisa. Oke, Boleh, aku boleh. izin untuk share screen dulu bentar ya Kak. Sudah munculin. Oke. Boleh silakan Kak dipresentasikan untuk The Art of Soft Selling ini. Iya. Ini The Art of Soft Selling ini kan judulnya, langsung aja ini ke isinya, ke materinya. Nah, mungkin saya akan jelaskan pertama itu tentang konsep pemasaran ya. Seperti yang udah kita tahu bersama ya, konsep pemasaran itu kan ada 5 gitu, ada 5P gitu. Yang pertama produk. Kita harus lihat dulu, harus tahu dulu kita menjual produk apa, ingin menjual produk seperti apa gitu kan. Produk kuliner kah, fashion kah, craft kah, atau apa. Itu kita harus punya dulu yang namanya produk. Karena nggak mungkin seorang pebisnis atau seorang penjual tidak memiliki yang namanya produk. Jadi yang pertama, kita harus memiliki yang namanya produk. Yang kedua, kita harus tahu atau harus punya penentuan di price atau harga dari produk kita ini, karena kualitas dari produk kita itu ditentukan dari harga yang akan kita kasih atau kita tawarkan ke pelanggan atau customer kita gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah soal place atau tempat gitu kan, atau lokasi. Kita harus punya lokasi tempat kita membangun usaha ini atau bisnis kita gitu. Dan yang keempat itu adalah tentang promosi, di mana kita ketika udah punya 3P ini, 4P ini yang menentukan langkah selanjutnya. Kita mau pakai promosi dalam bentuk apa nih? Promosi dalam bentuk marketing yang B2B kah, atau marketing yang
lewat sosial media kah, atau marketing yang lewat mouth to mouth kah, atau apa, itu kita harus tahu gitu untuk di promosinya kita ini. Terus yang kelima itu di people-nya atau orangnya gitu. Jadi orang ini kita harus punya target sasaran yang untuk membeli atau untuk mengkonsumsi produk kita ini siapa sih gitu. Kita harus punya gitu. Next. Nah, selanjutnya itu kita masuk di teknik pemasaran. Nah, teknik pemasaran ini di sini aku punya tiga teknik pemasaran kita. Itu yang pertama di promosi sosial media, yang kedua di promosi dari mulut ke mulut, yang ketiga itu di penciptaan produk dan produk branding. Nah, promosi sosial media ini itu nggak bisa kita pungkiri karena kita sudah hidup di dunia sosial media, dunia yang semua apa-apa di cover oleh sosial media. Jadi semuanya kita wajib untuk mempromosikan atau produk kita itu di sosial media, entah lewat Instagram, kita buat websitenya, lewat Facebook, ataupun lewat WhatsApp gitu, atau YouTube dan lain sebagainya. Itu adalah promo-promo lewat sosial media. Terus habis itu bisa juga promosi dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ini kita bisa promosikan ke orang-orang terdekat kita dulu gitu kan. Nah, biasanya orang-orang terdekat kita ini itu yang akan menggunakan produk kita, itu mereka akan mempromosikan itu yang sangat-sangat jujur gitu, kayak ibaratnya review dari mereka lah gitu, apa yang sudah mereka beli dari kita gitu, produk kita. Terus yang ketiga itu adalah penciptaan produk branding gitu. Jadi kita harus tahu nih membranding produk kita ini. Jadi orang melihat atau membeli produk kita ini itu sudah ada brandingnya atau sudah ada brandnya gitu. Jadi kan nggak mungkin beli Abon kan banyak gitu kan, kompetitornya juga banyak. Jadi kita harus punya yang namanya branding gitu. Nah, untuk di sini aku membranding produkku ini dengan branding SHL gitu. SHL itu yaitu aku sendiri, Siti Hijriah Langkau. Jadi orang mengenal Abon itu ya kenalnya SHL, orang mengenal SHL ya kenalnya Abon gitu. Oke, lanjut. Lanjut, Kak. Nah, selanjutnya ini posisi kita sekarang. Kita harus tahu di posisi kita sekarang ini, yaitu analisis industri gitu. Kita harus segmentasi pasar, penetapan harga, sama perencanaan produk gitu. Jadi sebelum kita mau memulai usaha atau mau memulai menjual sebuah produk, entah dalam bentuk jadi reseller atau pemilik bisnis ownernya, kita harus segmentasi pasar. Jadi misalnya nih, kita mau buat produk makanan anak gitu kan nggak mungkin kita jualnya ke orang dewasa atau orang tua gitu kan, otomatis kita harus jualnya ke anak-anak lewat apa, lewat orang tuanya gitu. Nah, itu segmentasi pasar. Terus habis itu penetapan harga. Sebelum kita menjual produk kita dengan harga sebotol 30.000 gitu, kita harus hitung dulu segala macam komposisinya, produksinya, promosinya dan lain sebagainya, sehingga kita mendapatkan harga netonya itu untuk kita jual produknya kita itu. Jadi sesuai harganya dengan kualitas produknya itu sesuai gitu. Kemudian tentang perencanaan produk. Jadi aku mau rencana ini, produkku ini produk apa aja sih? Abon dan sambal. Oke, abon dan sambal. Sambal bisa berjenis-jenis gitu. Sambal cakalang, sambal babi cumi, sambal pete, sambal teri, sambal lain-lain. Itu adalah perencanaan dari sebuah produk. Oke, lanjut. Oke, mohon maaf Kak Siti, slide-nya udah habis ya Kak? Iya, oke lanjut. Oke, aku lanjut ya, berarti dari aku. Oke, terima kasih Kak Siti untuk materinya. Aku sih paling suka di teknik pemasaran dari mulut ke mulut ya, kayak yang kita sampaikan tadi. Selain kita nih nggak perlu mengeluarkan budget yang besar, kita biasanya juga kita trending itu dari mulut ke mulut tadi ya Kak, dari misalnya dari teman ke teman, dari saudara ke saudara, bahkan ada yang bikin postingan tentang produk kita dan kan jadi followers mereka juga ikut melihat produk kita ya Kak. Oh, benar. Itu yang saya alami sendiri. Jadi misalnya produkku dicobain sama
satu orang yang followersnya banyak gitu kan di Instagram atau di sosial media gitu kan, dan dia misalnya buat video reviewnya itu yang sangat-sangat mukbang banget gitu kan. Dari situ orang yang awalnya nggak mengenal produk ini atau nggak mengetahui produk ini itu akan berminat untuk melihat dulu. Jadi sebelum dia membeli atau ingin mencoba, dia melihat dulu, mengamati dulu sosial media dari pemiliknya sama dari sosial media jualan ini gitu. Akan diamati dulu terus menerus. Kemudian akan tertarik untuk mencoba. Nah, setelah dia mencoba, disitulah nilai sellingnya akan kita dapat gitu. Jadi saat dia sudah mencoba, dia akan mereview dengan sendirinya tanpa kita minta, dia akan mereview dengan sendirinya, dan itu benar-benar the real testimoni sih menurutku. Oke, tapi kan sebelum mereka mempromosikan secara nggak langsung nih Kak, produk kita, itu kita seharusnya udah punya keunikan dulu ya Kak, untuk produk kita. Nah, menurut Kak Siti ini, apa sih yang diperluin itu dalam suatu produk agar produk kita tuh lebih menonjol dari kompetitor-kompetitor kita? Oke. Kalau menurutku sih, apa yang nilai unik yang harus kita punya dari produk kita biar lebih berbeda dengan kompetitor gitu kan? Itu yang pertama, harga. Harganya kita harus unik atau bersaing atau berbeda dengan kompetitor gitu kan. Terus habis itu yang kedua, branding. Brandingnya ini bisa branding di produknya atau branding di pemiliknya gitu kan. Misalnya aku membranding diri aku di produk ini gitu kan. Jadi apa sih nilai jual di diri aku yang berbeda dengan kompetitor lain gitu kan. Apakah aku cuma menjual produk atau aku punya nilai jual sendiri gitu. Misalnya dengan sepak terjang aku pernah ekonomi kreatif, aku pernah mahasiswa berprestasi gitu kan, itu adalah nilai unik atau nilai jualnya gitu, secara personal gitu kan. Terus habis itu yang ketiga, produk atau jualan kita ini berasal dari mana gitu, apakah berasal dari daerah yang semua daerah punya atau semua daerah memilikinya, atau cuman di daerah-daerah tertentu gitu kan, kayak punyaku yang ikan cakalang ini hanya ada di daerah Indonesia Timur gitu kan. Terus habis itu yang ketiga, produk ini praktis nggak, bisa dibawa kemana-mana nggak, dalam bentuknya bisa langsung cepat-cepat dimakan sama nasi nggak atau sama apa gitu kan. Itu sih nilai uniknya. Oke, Kak, menurut Kakak ini kalau kita ingin menawarkan produk kita itu, misal kita kan mau soft selling nih, tapi kita ada unsur hard selling-nya sedikit, itu bagaimana menurut Kakak? Kita ada unsur soft selling sama hard selling ya. Ya, dijalanin beriringan nih barengan dalam satu waktu gitu loh. Iya, dijalanin dalam satu waktu. Jadi biasanya aku itu main di sosial media, di konten. Jadi biasanya kalau soft selling dan hard sellingnya aku jadiin satu, itu biasanya aku mainkan di konten sosial media. Jadi konten sosial media yang sudah di edit berupa kayak pengumuman tentang promonya gitu kan. Nah, setelah itu aku mulai tawarin ke pelanggan-pelanggan yang kurasa sudah sangat-sangat berpotensi untuk 85% lah akan membeli gitu. Jadi kutawarkan di situ langsung. Jadi langsung ku door to door. Nah, jadi langsung door to door. Jadi langsung dengan bahasa yang kayak misalnya Beb ada promo nih, abonnya segini-gini, beli 2 gratis 1 gini. Oh iya Beb, aku mau dong gini. Nah, sudah langsung. Jadi aku mulai mengamati pelanggan-pelanggan aku yang kemungkinan sampai 85% akan beli, daripada yang hanya nanya-nanya tapi langsung ghosting, pergi berlalu begitu aja. Oke Kak, sebelum aku move ke pertanyaan selanjutnya nih, aku mau ngingetin untuk teman-teman, silakan tulis komentar terbaik kamu karena kita akan ada giveaway ya untuk 2 orang pertanyaan terbaik dan juga yang sudah memposting keseruan ospek kita hari ini. Gitu. Oke Kak, aku juga mau nanya nih sedikit untuk ini agak melenceng dari judul sih, aku ngomongin soal hard selling gitu. Menurut Kakak tuh kalau misalnya kita ingin hard selling nih, tapi nggak mau terlalu kelihatan
apa ya, terlalu kelihatan memaksa juga, tapi nggak mau yang soft selling. Kalau soft selling kan mungkin di sini teman-teman kayak, ah kelamaan gitu kan, nggak ada Iya. yang mau beli nanti gitu. Menurut kakak gimana nih tipsnya, gimana kita kayak mau unsur kayak tetap bikin dia beli, harus maksa dia beli ini, tapi tanpa kelihatan kita maksa, padahal kita tetap harus banget sih sebenarnya. Iya, iya. Itu biasanya aku mainkan di sosmed dengan giveaway. Kayak yang aku bilang tadi. Di sosmed giveaway itu ku nyari, ku misalnya bikin kuis gitu kan, kuis di konten itu misalnya ada berapa jumlah botol ini gitu kan, botol produk ini gitu kan. Nah, yang jawab akan dikasih hadiah gitu kan, giveaway gitu kan. Udah, nah misalnya ada yang sudah bisa menjawab gitu kan, itu dia share di sosmednya gitu kan, share di sosmednya, terus abis itu dia berhasil menang menang giveaway, itu aku langsung tawarin lagi, masuk lagi, mau ini nggak pesan sekalian biar sekalian dikirim gitu, yang produknya ini, jadi langsung ku jual, langsung salesnya langsung beraksi di situ gitu kan, jadi langsung nggak cuman giveaway aja tapi langsung ditawarin produknya gitu, jadi dia dapat produk yang tadi giveaway-nya, sekaligus dia beli produk yang dia ingin beli gitu, yang ingin dia rasain gitu kan, misalnya aku tawarin ini yang paling best seller sambal gitu, ini sekalian dikirim gitu, ya sudah itu dia beli gitu di situ, jadi salesnya di situ gitu, nilai sales marketingnya. Oke, jadi dia menang giveaway, lalu kan karena kalau giveaway kan biasanya ongkir kita juga yang nanggung gitu ya kak. Ya, tapi Jadi kalau mereka dia juga menang tertarik ya. dia tertarik, jadi ujungnya kita nggak tambah ongkir karena kita dia sudah beli produk kan, jadi dia udah kirim produk sekaligus ongkirnya, jadi kita benar-benar di situ nilai jual dan nilai uniknya di situ, makanya yang dibilang untuk seorang bisnis owner itu untuk berpikir merubah orang butuh apa dengan orang ingin apa, itu sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang bisnis owner. Kalau menurutku lebih efektif soft selling, karena kalau hard selling itu apa namanya, kita kelihatan jualan banget sama salesnya, kita itu kelihatan banget, itu sudah buat orang bosan sama orang sekarang untuk lihat iklan tentang jualan atau apa. Duh, ini orang jualan terus, itu bisa menurunkan nilai review atau viewers kita di apa namanya, di Instagram. Jadi misalnya kita upload kehidupan kita nih gitu kan, atau kita upload lah tentang quotes, atau kita lagi sedih atau masalah hidup atau apa, itu akan banyak yang tertarik gitu, yang akan lihat sampai ratusan orang, sampai ribuan viewers gitu kan. Tapi ketika kita upload jualan, itu langsung druk, langsung complang, jadi langsung bakalan yang nge-view itu udah tinggal puluhan, jadi udah tinggal sedikit gitu. Nah, itu kalau kita upload jualan terus ya, hard selling terus gitu kan. Nah, tapi kalau kita upload yang soft selling, kita kayak bikin konten kayak quotes, tapi quotes itu dari apa namanya, akun sosial media jualan kita, terus kita upload lagi atau kita repost lagi. Nah, itu justru akan naik viewersnya gitu. Jadi menurutku lebih efektif soft selling sih. Oke, bisa juga sih ya kak bikin konten yang bikin menggugah selera ya kak. Iya, benar. Aku juga sering lihat sih kak di apa namanya di TikTok ya, khususnya aku kan sering scroll TikTok nih anak muda. Nah itu tuh kayak ada namanya apa ya, disebutnya kayak suara gitu, kayak yang bisa dipakai sama banyak orang. Itu musiknya itu kata-katanya gini kak, kenapa sih harus jualan promosiin setiap hari gitu kan, maksudnya promosiin makanannya terus, karena mungkin aja kemarin kamu itu belum tergoda, mungkin hari ini kamu tergoda dengan produk kita gitu intinya. Iya, benar. Dan mungkin bisa dibuatin kayak konten-konten meme yang masuk ke dalam produk kita juga gitu ya kak, itu masuknya ke soft selling juga kan ya? Bisa juga di soft selling itu di konten meme, atau enggak kayak kita ucapin kayak peringatan hari tertentu, kayak hari pahlawan gitu, atau hari buruh nasional gitu kan, itu bisa juga. Jadi itu konten yang
kita konten menjual, tapi ada nilai nilai plusnya juga di situ. Jadi nggak melulu tentang jualan aja atau tentang ini beli ini harganya segini gitu, enggak. Karena orang sekarang sudah cepat bosan kalau tentang konten-konten jualan. Jadi orang-orang sekarang lebih tertarik dengan konten-konten yang ada maknanya atau ada unsur-unsur quotes-nya. Oke. Aku juga kepikiran satu sih, cuma ini bukan yang kuliner sih. Jadi Kak Siti tahu kucing Pororo nggak, Kak? Kucing Pororo? Iya, yang kayak dia tuh jualan baju kucing gitu loh. Jadi itu dia tuh sebenarnya jualan baju kucing. Cuman orang-orang karena tertarik sama kucingnya yang nurut ini, jadi yang beli baju kucingnya tuh jadi banyak gitu loh. Jadi kayak pengen deh pakein baju kucing kayak Pororo gitu. Iya. Gitu. Itu salah satu soft selling yang bisa dipakai yang di highlight itu kan dia kucing ya, Kak. Mungkin itu bisa masuknya ke soft selling atau ke hard selling enggak? Itu bisa masuk di soft selling menurutku. Soft selling ya. Gitu. Kapan waktu yang tepat? Waktu yang tepat itu ketika kita sudah tahu nih produknya kita sudah tahu proses produksinya, harga bahannya segala macam. Terus habis itu kita juga sudah tahu nilai jual saat kita mempromosikan itu seperti apa, itu kita sudah hitung semuanya sampai kita menemukan harga bersihnya gitu. Harga bersihnya yang per produknya. Misalnya kalau aku produknya itu dari segala macam sudah aku hitung, itu per botol kecilnya itu dapat 30.000. Nah, itu nilai untuk kita menentukan harga jual ke masyarakat gitu. Terus habis itu 30.000 itu bukan juga harga paten, tapi ketika kita ke reseller pun kita ada harga reseller lagi gitu, karena reseller kan akan jual lagi gitu kan. Nah, di situ juga yang aku bangun di bisnis aku. Jadi membuka cabang-cabang reseller, jadi biar produknya nggak mengendap gitu. Oh gitu, bisa. Jadi kalau misalnya entah bukan cuman kita tentang produk abon ya, kita mau punya jualan apapun, misalnya jualan baju kah, fashion kah, craft kah atau apakah, itu bisa kita masukin di situ keunggulan dari jualan kita. Kayak misalnya punyaku gitu kan, ku masukin di situ keunggulannya di labelnya, di brandnya itu, di stikernya itu bahan-bahannya apa aja, misalnya bawang goreng, bawang merah, bawang putih gitu kan, terus minyak kampung gitu kan, itu kan adalah nilai plusnya. Jadi orang tahu, oh komposisinya ini gitu. Ya, kata-kata ya. Jadi kalau aku mau main di kata-kata, karena aku juga termasuk anak komunikasi juga gitu kan. Jadi itu biasanya di konten atau di sosial medianya itu aku ada hari-hari tertentu aku bagikan quotes gitu. Quotes terus aku repost, atau quotes itu aku bikin sebagai giveaway. Jadi orang akan nge-repost kembali gitu kan. Itu kata-kata itu salah satu contohnya yang aku bikin itu kalau dari quotes ya, ketika kalian lapar atau ketika kalian ingin makan sesuatu yang praktis, jangan ingat yang lain, tapi ingatlah SHL. Tapi di situ tidak aku taruh gambar produkku gitu. Jadi aku nggak tulis abon atau aku nggak tulis sambel di situ, tapi ingatlah SHL gitu. Nah itu kan membranding kan. Nah orang ingat SHL berarti oh iya ya ada abon dan sambel. Jadi orang kebanyakan itu tahu abon dan sambal itu ya SHL gitu. Jadi nggak aku bilang ketika kalian lapar belilah abon, bedakan bahasanya. Ketika kalian lapar atau ketika kalian ingin makanan praktis, yuk beli abon cakalang atau yuk beli sambal baby cumi gitu kan. Itu kan kita menjual banget gitu kan. Tapi kalau aku nggak, aku rubah lagi, lebih kasih ke soft banget gitu, ke halus banget. Jadi ketika kalian lapar, ketika kalian ingin makanan praktis, kapanpun dimanapun kalian butuhkan, cuma satu yang kalian ingatlah SHL. Nah, di situ langsung aku masukin lagi
konten Instagramnya atau ke foto-fotonya gitu, langsung masukin di situ. Oh, aku kepikiran sesuatu sih Kak, mungkin kita bisa pakai yang bikin kesuges orang gitu loh, kayak misalnya kayak Indomie itu kan kalau kita cium baunya aja kan udah menarik nih. Iya, Mungkin kita benar. bisa bikin konten ini kayak bayangkan aromanya gitu. Bisa nggak sih Kak kayak gitu? Bisa. Bisa, Dibikin tapi konten. di highlight untuk produk kita ya, misalnya Iya. mungkin kalau hujan, ya aduh hujan ingat cakalang gitu. Iya. Kayak gitu ya Kak? Kalau aku biasanya ku bikin kontennya itu saat makan, misalnya makan Indomie ya, makan Indomie saat hujan gitu kan. Jadi ku makan Indomie, tapi di samping botol Indomie itu ada botol sambal SHL. Oh Ada iya. botol sambal SHL gitu. Jadi apa namanya? Terus bikin caption yang teman saat hujan gitu. Jadi benar-benar teman di saat hujannya itu Indomie sama sambal SHL ini. Oke. Oke, biasanya sih kalau yang bikin bisnis owner itu agak sakit kepala ini sudah berhubungan dengan karyawan juga gitu kan, dengan karyawan juga. Jadi yang bikin karyawan bisa bertahan lama pada suatu bisnis itu biasanya selain gaji yang kita tawarkan, itu lingkungan kerja yang kita bangun atau kedekatan yang kita bangun gitu. Itu pun kedekatan yang kita bangun dengan karyawan ini jangan terlalu dekat-dekat banget, karena kita harus ada batasan antara bos atau bisnis ownernya dengan karyawan atau bawahan kita gitu kan. Jadi kita rangkul mereka secara kekeluargaan, tapi kita juga harus auto pilot. Jadi kayak kita harus tegas juga ketika mereka buat kesalahan, kita tegas menegur. Ketika mereka buat prestasi, kita harus berani juga untuk memberikan penghargaan atau reward gitu. Nah, itu yang akan membuat mereka bertahan gitu. Oke Kak, ngomong-ngomong soal karyawan nih, untuk di SHL sendiri udah punya berapa karyawan nih Kak? Kurang lebih ada 10. Oke, 10 itu dibagi-bagi timnya ya Kak? Atau gimana? Ya. Kak, untuk marketingnya sendiri udah berapa orang Kak? Itu ada 3. Oke, itu untuk sosial media, promo gitu-gitu ya Kak? Sosial media sama promo offline untuk masukin ke kerjasama dengan toko-toko oleh-oleh itu ada di sini. Oke, aku mau nanya sedikit nih untuk soal karyawan ini. Kalau misalnya kita baru buka usaha, tim mana yang sebenarnya tuh harus kita buat lebih dulu Kak? Kalau kita mau buka usaha, yang kita buat duluan ini adalah produk kita dulu gitu. Jadi produk kita dulu ini dikenal sama orang gitu. Baru kita mulai merekrut orang atau merekrut karyawan. Jadi jangan kita sudah membengkak di menggaji karyawan, tapi produk kita yang kenal cuma itu-itu aja. Karena karyawan juga belum tentu berkualitas gitu kan, atau belum tentu kinerjanya bagus. Karena bisa jadi kerja dari seorang karyawan itu bisa dilakukan oleh seorang business owner gitu. Misalnya aku awal mula aku bangun itu benar-benar yang jadi marketingnya aku, jadi kurirnya aku, jadi produksinya aku, segala macam aku gitu kan. Jadi benar-benar aku belajar semuanya. Jadi nggak hanya belajar menjadi seorang bos, tapi belajar juga menjadi seorang karyawan gitu. Kalau untuk kriteria tertentunya nggak ada, tapi penting dia harus seorang pekerja keras. Karena kalau orang yang pekerja keras, udah pasti dia memiliki kriteria yang baik atau yang positif gitu. Alangkah baiknya ketika kita ingin memulai usaha, apalagi di bidang kuliner atau bidang makanan jadi ataupun makanan praktis gitu kan, kita seharusnya urus segala macam kelengkapannya. Kalau kayak aku urus NIB-nya, surat izin berusahanya itu segala macam, SIUP-nya, terus PIRT-nya itu diurus semuanya gitu. Jadi tidak langsung tiba-tiba jualan gitu, karena
orang akan percaya dengan produk yang kita jual, apalagi berkaitan dengan makanan, ketika legalitasnya sudah kita urus atau sudah kita jadikan gitu. Karena kan kalau kita urus segala macam kayak PIRT-nya gitu, halal MUI itu kan akan diperiksa di dapur kita, di apa namanya rumah industrinya kita itu. Nah, itu yang akan membuat trust orang membeli produk kita gitu. Oke. Itu sih, jadi mending Kalau diurus dulu baru kita mulai jualan atau mulai promosikan produk gitu. Oke. Mana yang dahulu nih Kak? Kita promosiin produk dulu atau kita takut untuk promosiin produk karena belum ada sertifikat yang barusan Kakak sebutin? Kalau aku dahulukan urus segala macamnya dulu, urus legalitasnya dulu, baru aku mulai mempromosikan. Jadi karena biasanya orang akan tertarik itu ketika sudah ada legalitasnya kayak apa namanya surat izin usahanya itu, NIB-nya, PIRT-nya dan segala macamnya. Oke, kalau teman-teman nyimak untuk ospek-ospek sebelumnya itu udah dijelasin ya apa aja tuh syarat-syarat untuk legalitas ya, seperti BPOM itu dapurnya harus terpisah seperti itu, dan bisa disimak juga nanti mungkin video-video ospeknya sudah ada di YouTube Pengusaha Kuliner, jadi bisa langsung ditonton. Oke. Oke, langkah ya ketika penjualan kita mulai menurun gitu kan. Itu benar-benar masa-masa transisi sih. Ketika apalagi masa-masa COVID 2 tahun terakhir ini gitu kan. Itu benar-benar penjualan bukan cuma menurun bukan cuma satu usaha ya. Semua orang merasakan dampaknya gitu kan. Jadi langkah yang pertama itu ya yang pertama kita mutar otak sebagai business owner gitu kan. Mutar otak untuk cara mempromosikan dan memudahkan orang untuk mendapatkan produk kita ini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun kita harus mengurangi jumlah karyawan kita, walaupun kita nggak tega, harus kita lakukan. Karena seorang business owner, dia tega nggak tega, dia harus berani mengambil sebuah keputusan. Itulah yang dinamakan seorang leader gitu ya. Dia harus berani untuk mengambil keputusan itu. Terus yang ketiga, otomatis ketika penjualannya menurun, dia harus mengeluarkan budget lebih untuk marketingnya gitu. Karena nggak mungkin dia tiba-tiba mempromosikan jualannya itu tanpa sebuah budget gitu kan. Jadi dia harus punya budget tertentu atau budget sendiri untuk marketing produknya biar ke-up lagi proses penjualannya gitu. Itu sih menurutku. Oke, kalau untuk aku sih, untuk kita baru memulai usaha itu paling bagusnya itu kita punya brand dulu kita sendiri gitu. Ketika kita sudah punya brand kita sendiri, terus kita ingin misalnya mengepakkan sayap menjadi franchise atau ingin punya franchise brand orang lain gitu kan, itu kita bisa yang namanya kolaborasi. Karena kan sekarang sistemnya udah kebanyakan kolaborasi gitu kan. Jadi kita sudah punya brand dan kita coba ajak aja brand lain yang sudah punya franchise-an gitu kan untuk kolaborasi dengan brand kita. Itu akan lebih up daripada kita hanya bergantung di franchise orang lain. Karena belum tentu penjualannya juga akan se-up dengan miliknya orang itu gitu. Itu biasanya sih terhalang di biaya juga kalau kita mau pakai franchise-an sama orang lain. Gitu. Oke, tadi kan Kak Ida juga nanya nih Kak, kalau udah beli franchise itu kan udah tahu resepnya nih. Iya. Gitu kan. Itu dia mau ganti mau pakai brandnya dia, boleh atau enggak Kak? Boleh-boleh aja kita pakai brandnya orang yang sudah di franchisein itu kan, tapi itu harus ada juga yang namanya MOU-nya. Jadi nota kesepakatan antara yang mau pakai itu sama yang punya brandnya itu, franchise-annya itu. Gitu. Jadi nggak, karena itu kan ibaratnya haki. Jadi hak cipta intelektual itu kan udah ada nanti, hak patennya udah ada. Oke, tapi ini aku sih sebaiknya jangan ya, karena takut kita Iya, takut juga. Gitu. Makanya aku bilang ketika kita mau pakai pun brand orang ataupun mau ajak kolaborasi, itu harus ada yang namanya MOU, itu harus jelas. Karena di situ yang akan
dibawa nanti sampai ke meja hukum pun itu yang akan dibawa. Kalaupun mau diubah menjadi brandnya Kak Ida nih ya, mungkin bisa ke seller-seller yang mungkin bisa ke produk-produk yang belum ada brandnya ya Kak. Jadi kita tuh beli mentahannya mereka sebenarnya gitu. Nanti kita jual, benar. kita jual ulang dengan produk kita seperti itu ya Kak. Iya, itu kayak namanya rebranding. Oh iya itu. Ya, rebranding. Jadi misalnya aku jual produk abon atau sambelku ke reseller gitu kan. Ini mau pakai brand aku tetap SHL atau kalian mau pakai logo kalian atau pakai label kalian gitu kan. Nah, oh Kak, kita mau pakai label kita. Oh, berarti yang aku kirim itu dalam bentuk polosan botolnya gitu. Bukan dalam bentuk label SHL gitu. Oh, oke. Kalau di SHL sendiri itu ada kayak gitu nggak Kak? Atau ada kayak gitu. Itu namanya yang aku bilang tadi rebranding. Jadi tergantung resellernya atau dropshipnya yang mau membeli atau memesan itu, dia mau pakai produk tetap SHL atau di rebranding sama produknya dia sendiri atau logo dia sendiri gitu. Oke. Kalau misalnya seperti SHL sendiri ini nih Kak, ini Kakak sudah mulai seperti yang apa tadi Kak? Sorry sebutannya? Rebranding Rebranding ya. Untuk rebranding sendiri itu kira-kira merugikan brand kita atau enggak nih Kak? Soalnya kan itu kan kita resep-resep kita yang udah cari tahu gimana cara pengelolaannya, itu kan memakan waktu juga ya, maksudnya memakan waktu, biaya, tenaga pula, terus kita pula yang mencari bahan baku terbaiknya seperti apa gitu, tiba-tiba ketika dijual itu malah brand mereka yang ini Kak, yang apa namanya? Yang ada di produk itu gitu kan? Iya, misalnya kita kan kayak SHL ini jual polosan nih. Iya. Lalu ditempel brand mereka, itu ya kan? Iya. Tapi malah brand mereka yang tinggi, brand kita malah kurang. Itu kira-kira gimana tuh kalau kejadiannya seperti itu? Kalau kejadiannya seperti itu, untuk rebranding sendiri itu menurutku tidak merugikan. Jadi di marketing sendiri pun itu ada teorinya, teori rebranding itu. Jadi saat kita merebranding sebuah produk gitu kan, misalnya yang lebih naik nilai jualnya dari produk rebranding itu gitu kan. Tapi yang memiliki produk awalnya ini dia nilai jualnya akan lebih bertambah gitu. Karena kan produk kebutuhan dari rebrandingnya semakin banyak, semakin up atau semakin banyak peminatnya, otomatis yang dia memiliki produknya kan terjual terus dan laku terus. Jadi otomatis omsetnya akan meningkat gitu. Omsetnya yang meningkat secara rebranding, tapi tetap juga orang rebranding yang menjual itu omsetnya naik juga, produknya dikenal juga gitu kan. Jadi disitulah yang namanya win-win solution. Dua-duanya mendapatkan keuntungannya gitu. Simbiosis mutualismenya di situ. Oke. Walaupun bukan produk kita yang terkenal, tapi kita hitungannya jadi orang gudang ya, maksudnya kita juga dapat uang itu karena ketika mereka terkenal, gudang kita juga tetap ngeluarin terus. Akan terus produksi. Nah, itulah yang dinamakan ketika kita sudah settle bisnisnya atau usahanya itu kita bisa buat kayak gitu sistem rebranding. Tapi kalau belum settle atau belum kuat usahanya itu, mending jangan dulu untuk pakai rebranding. Oke. Untuk pakai rebranding ini ada syarat tertentu nggak Kak? Misalnya kita harus kita harus kuat dulu juga kan di resepnya gitu kan? Atau produk kita dulu nih yang harus kuat baru kita rebranding ke orang. Gimana? Kalau untuk syarat khususnya itu nggak ada. Jadi kayak dia bisa jadi reseller dan dia bisa memilih reseller aja atau reseller rebranding gitu. Itu pun dia akan dapat juga video-video maupun foto-foto konten untuk dia jualan ke sosial media gitu. Oke. Berarti kalau di rebranding itu misal dari SHL sendiri, itu untuk konten-kontennya bisa dari SHL-nya atau mereka harus punya konten sendiri Kak? Jadi kita pokoknya saya cuman ngasih produk saya polosan. Kalau mereka rebranding, berarti kontennya yang akan kukasih itu atau ku share itu adalah konten-konten polosan. Nanti mungkin mereka akan tampil di sosial media mereka.
upload di sosmed mereka itu pakai logonya mereka dari video atau foto konten itu. Oke Kak, aku mau nanya untuk SHL-nya balik ya Kak. Ya, silakan. Nah, untuk SHL sendiri itu ada varian-varian apa aja nih Kak? Apa cuma abon dan sambal atau ada yang lain? Kalau untuk variannya abon sama sambal. Sambalnya itu ada sambal cakalang, sambal baby cumi, sambal baby cumi pete, terus sambal teri, sambal apa namanya cumi kecombrang itu ada. Itu Oke, variannya. untuk yang paling best sellernya apa nih Kak di SHL? Baby cumi, baby cumi. Baby cumi. Baby cumi itu yang paling sangat best seller. Oh, berarti itu sambal ya Kak? Jatuhnya. Iya, sambal baby cumi. Oke, itu kisaran berapa tuh Kak untuk sambalnya sendiri? Kalau untuk harganya untuk botolnya yang 150 gram itu 30 ribuan, 30 ribuan. Kalau untuk harga reseller itu 25.000 dan reseller bisa up harga 30 sampai 35. Oh, oke. Itu Untuk untuk reseller kan 25.000 nih Kak. ya, Itu udah nutup uang bahan baku atau ya, hanya nutup. pas-pasan itu? Oh, udah nutup ya. Udah nutup. Oke, boleh Gitu. spill dikit nggak nih Kak modal utama yang dibutuhkan sorry dibutuhkan oleh Kak Siti untuk buka SHL ini? Oke, kalau untuk modal utama yang aku bilang tadi, itu kan awalnya aku menang dulu lomba kompetisi itu, kompetisi ekonomi kreatif. Terus itu dapat dana hibah dari Bank Mandiri itu kurang lebih waktu itu sekitaran 15 jutaan, itu dapat untuk awal mula aku pakai untuk buka usaha ini di tahun 2016 itu. Oke, sekarang omsetnya sudah berapa nih Kak? Apa ini per bulan atau per tahun atau apa? Mungkin per bulan aja kali ya yang Kalau per bulan itu omsetnya itu bisa 2 sampai 5 jutaan. Oke, untuk di SHL sendiri ya itu belum yang rebranding tadi ya? Ya, belum yang di rebranding itu. Oke Kak, kalau untuk dari Kak Siti ini, sosial media apa yang paling berpengaruh dalam Penjualan. promosi untuk kita jualan itu? Kalau sosial medianya menurutku Instagram sih. Instagram yang paling sangat-sangat berpengaruh. Karena itu kita bisa lihat jangkauan yang nge-view konten kita, sama yang nge-DM kita, sama yang untuk membeli, itu di sosial media di Instagram. Ditolak ya kita jangan berhenti untuk jualan gitu. Ditolak ya kita jangan berhenti untuk jualan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kerugian. Udah pernah kerugian. Kerugian itu dalam bentuk dengan ekspedisinya yang apa namanya salah sasaran, salah kota, ataupun rusak, ataupun basi, itu kerugian. Dan itu kembali lagi aku yang bertanggung jawab untuk mengganti rugi lagi produk tersebut ke pelanggan. Karena kembali lagi kepuasan pelanggan adalah yang nomor satu. Makanya yang membuat pelangganku itu walaupun bertahun-tahun banyak kompetitor penjual abon dan sambal, tetap kembali lagi membeli produk abon dan sambal SHL gitu, karena mereka nomor satu gitu kan. Itu kerugian itu. Terus habis itu yang ketiga tentang ditinggalkan karyawan atau orang untuk memproduksi abon dan sambal. Nah, itu kembali lagi solusinya. Harus business owner harus bisa semuanya. Jadi ku harus bisa turun dapur, harus bisa memproduksi berapa botol pesanan abon dan sambal dari orang-orang gitu kan. Jadi dia harus mampu produksi juga gitu kan, kembali lagi turun lagi lapangan gitu kan. Itu masalah yang ketiga pernah didapat. Terus yang keempat itu tentang masalah pemodalan. Pernah kekurangan modal di tengah jalan gitu untuk saat produksi ataupun saat promosi, marketing dan lain sebagainya gitu kan. Itu sampai pada saat itu pernah mengambil yang kur di bank itu, aku bilang. Nah, terus habis itu yang kelima ketika penjualan mulai meredup. Nah, penjualan mulai meredup ini itu orang biasanya sudah bosan, orang biasanya sudah nggak terlalu berminat atau nggak terlalu suka dengan produk kita. Nah, itu kita kencangkan lagi di
konten-konten sosial media dan mulai hubungi lagi data-database pelanggan kita. Sehingga itulah yang dinamakan perlu mencatat database pelanggan. Jadi biar kita bisa blast semua ke WA mereka gitu. Oke, untuk kerugian yang tadi nih Kak. Kalau dalam berbisnis kita itu harus nyiapin pendanaan untuk kerugiannya nggak sih, atau kita nanti dari profit yang udah kita dapat dikurang aja dari situ? Itu bukan kita siapin modal kerugiannya, tapi kita harus sudah punya plan A dan plan B. Jadi plan A-nya ini 100% berjalan akan mulus gitu, kita nggak akan ada kerugian. Nah, plan B ini kita sudah harus siap dengan segala macam resiko, itu namanya resiko ya, resiko ataupun kerugian yang akan kita dapati ketika di tengah jalan gitu. Karena nggak mungkin namanya bisnis atau usaha baru dimulai itu berjalan mulus terus gitu, pasti akan ada namanya kerugian ataupun masalah gitu. Oke, untuk kalau di kehidupan sehari-hari kan itu kita kan ada dana darurat nih, misalnya kita kan sekiranya 5-10% untuk dana darurat. Itu kalau di dunia bisnis itu ada juga nggak sih Kak dana darurat yang harus kita siapin nih, dan kira-kira berapa persen dari omset atau profit yang udah kita dapetin untuk kita masukin ke dana darurat tersebut? Ada, kalau bisa itu sekitaran 25% kita harus masukin di dana darurat kita. Oke. Dana darurat sendiri itu bisa menutupi si kerugian ini juga ya Kak, bisa dipakai? Iya, bisa menutupi kerugian. Ya, atau hanya untuk apa ya sebutannya? Mungkin karena untuk gaji karyawan kalau yang mendadak itu kayak gimana gitu Kak? Iya, itu bukan benar sih, kayak itu dana darurat itu kita bisa buat nutupin kerugian sama buat memberikan reward kepada karyawan-karyawan atau menggaji karyawan-karyawan yang tiba-tiba ingin keluar atau ingin resign, itu dikasih dalam bentuk pesangon ke mereka. Oh, itu diambilnya dari dana darurat juga ya Kak? Iya, benar. Oke, Kak Siti, aku mau nanya ini nih, rencana kedepannya dari SHL sendiri apa nih Kak? Atau untuk Kak Siti sendiri deh, goals terdekat Kak Siti itu apa? Kalau untuk goals terdekat atau yang ingin dicapai banget gitu, itu pengen banget punya toko atau store SHL yang besar gitu kan, store SHL yang besar, sama pengen punya store-nya di beberapa kota besar di Indonesia gitu. Itu sih keinginan harapan yang ingin diwujudin, karena sekarang secara offline baru masuk di toko oleh-oleh, itu kan toko oleh-olehnya orang, bukan toko oleh-oleh sendiri gitu kan. Mungkin someday ketika dananya sudah banyak dan segala macamnya sudah banyak dikenal lebih luas lagi, atau sudah ada investor yang ingin menanamkan modal, mungkin pengen punya sebuah store toko oleh-oleh yang punya SHL. Oke, Kak Siti, ada pesan nggak sih untuk teman-teman pengusaha kuliner yang udah join di ospek kita sore ini? Apa nih supaya bisa sukses seperti Kak Siti dan tetap semangat dalam menjalankan bisnisnya? Oke, kalau pesan untuk teman-teman pengusaha kuliner yang sudah join di Zoom kali ini, jangan pernah takut untuk kita mencoba gitu. Karena ketika kita takut untuk mencoba, sudah pasti 100% kita akan gagal gitu. Karena ketakutan duluan. Tapi ketika kita berani untuk mencoba, setidaknya ada 1% kemungkinan yang akan menyebabkan kita akan berhasil gitu kan. Ibaratnya kita maju mundur nih dalam memposting jualan. Nanti dilihat orang jualan mulu, nanti dilihat orang begini begitu. Kita sudah takut duluan dengan julitan orang gitu kan. Kita sudah takut duluan dengan julitan orang, ya udah ujung-ujungnya nggak jadi posting jualan gitu kan. Nggak ada cuan yang masuk atau nggak ada orang yang tahu produk kita gitu kan. Tapi ketika kita berani, posting aja deh, mau orang bilang apa, mau orang bicara apa, bicara A, B, C, D, kita posting aja gitu kan. Ketika kita posting, kemungkinan orang yang beli mungkin dari view atau dari followers kita, mungkin ada 1 atau 2 orang gitu kan. Lebih pilih mana? Lebih pilih kita posting atau tidak? Memposting kan gitu. Jadi
Jadi mending kita posting gitu. Jadi buat teman-teman, buat yang sudah punya usaha atau yang ingin memulai usaha mungkin, jangan pernah takut untuk memulai, sama jangan pernah takut untuk mengalami kegagalan atau menghadapi masalah yang di depan. Justru ketika kita menghadapi masalah itu atau kegagalan itu, kita jadikan kekuatan di diri kita untuk kita bangkit, sehingga kita pondasinya sudah kuat, usaha kita juga kemungkinan besar bisa akan grow, bisa akan maju dan berkembang. Itu sih. Oke, lebih baik gagal tapi sudah mencoba daripada menyesal tapi karena tidak pernah mencoba sama sekali ya Kak. Iya, benar. Itu akan beda soalnya presentasinya. Karena kalau kita gagal ketika kita sudah mencoba, setidaknya kita sudah mendapatkan ilmu dan juga pengalaman gitu. Iya, benar-benar. Oke, Kak Siti, terima kasih untuk pengalaman serta ilmunya nih yang sudah di-sharing kepada kita di ospek sore ini. Dan karena sudah cukup sore nih Kak, aku mau untuk mengakhiri sesi ospek kita hari ini. Oke, di mengakhiri ospek sore ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teman-teman. Semangat dalam berbisnis ya.